Sebelumnya, terimalah salam Dharma dari kelompok kami, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu mekanisme pertukaran gas CO2 dan O2. Di mana kelompok kami berisi 3 orang, yang pertama adalah Joyce, yang kedua Jessica, dan saya sendiri Karina. Pokok pembahasan kami adalah yang pertama, pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang dibagi menjadi 2, yaitu pernafasan luar atau eksternal dan pernafasan dalam atau internal. Kami akan membahas pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida terjadi di alveolus. Proses ini berlangsung secara difusi. Oksigen masuk ke dalam kapiler darah dan diikat oleh Hb pada sel darah merah. Dan di saat bersamaan, karbon dioksida juga masuk ke kapiler darah ke alveolus untuk dikeluarkan. Selanjutnya adalah pernafasan luar. Yang pertama disebut sebagai respirasi eksternal atau berhubungan dengan udara luar tubuh terkait dengan pernafasan melalui hidung. Yang kedua terjadi difusi O2 dari alveolus ke dalam darah dan difusi CO2 dari darah ke alveolus. Yang ketiga, dalam pengikatan O2 oleh darah terjadi reaksi Hb tambah O2 menjadi HbO2 atau oksihemoglobin, yaitu O2 diikat oleh Hb darah. Dan yang keempat, dalam pelepasan CO2 dari darah terjadi reaksi H ditambah HCO3 menjadi H2CO3 menjadi H2O tambah CO2. Selanjutnya adalah pernafasan dalam. Pertama disebut sebagai respirasi internal atau di dalam tubuh. Yang kedua terjadi pelepasan O2 dari darah ke jaringan dan pengikatan CO2 dari jaringan oleh darah. Yang ketiga, dalam pelepasan O2 dari darah terjadi reaksi HbO2 menjadi Hb tambah O2. Yang keempat, dalam pengikatan CO2 dari jaringan terjadi reaksi CO2 ditambah H2O menjadi H2CO3 menjadi H tambah HCO3. Yang kelima, reaksi ini dipercepat oleh enzim karbonat anhidrase dalam eritrosit. Selanjutnya adalah pengangkutan O2 dan CO2. Dalam keadaan biasa, sehari semalam kita memerlukan 300 liter oksigen atau lebih kurang 0,25 liter per menit. Jumlah tersebut akan semakin meningkat apabila aktivitas tubuh meningkat. Menembus selaput alveolus paru-paru, oksigen tersebut akan diangkut oleh darah menuju jaringan tubuh. Sebagian besar, yaitu sekitar 97% oksigen yang masuk ke dalam darah akan diangkut oleh Hb. Sedangkan yang 2-3% lagi akan larut dan diangkut oleh plasma darah. Bagian Hb yang aktif mengikat oksigen adalah atom besinya. Bila atom besi dari Hb mengikat oksigen, peristiwanya disebut deoksigenasi bukan oksidasi. Oksigen yang terikat dalam Hb dikenal dengan oksihemoglobin atau Hb2O. Hemoglobin tersebut terdapat pada semua sel darah merah, vertebrata, dan beberapa jenis invertebrata, misalnya cacing tanah dan beberapa serangga. Persamaan reaksi oksigen dengan Hb adalah sebagai berikut. Hb2 tambah 4O2 menjadi 4HbO2. Reaksi itu berlangsung berulang-ulang. Reaksi kanan berlangsung di dalam kapiler darah alveolus paru-paru, sedangkan reaksi kiri berlangsung di dalam jaringan tubuh. Proses pengikatan dan pelepasan oksigen oleh Hb dipengaruhi oleh 3, yaitu kadar oksigen darah, kadar karbon dioksida, dan tekanan oksigen. Oksigen dari udara dalam rongga alveolus yang masuk ke dalam kapiler darah alveolus langsung diikat oleh Hb dan eritrosit. Peningkatan kadar oksigen menyebabkan oksihemoglobin menjadi jenuh. Kejenuhan ini tergantung pada tekanan oksigen, yaitu bagian dari tekanan udara yang dapat dikaitkan oleh O2. Makin tinggi tekanan O2, makin besar jumlah oksigen yang terikat oleh Hb. Pada orang yang sering bergerak seperti olahragawan, penggunaan O2 oleh tubuh akan jauh lebih besar daripada keadaan normal. Hal ini akan mengakibatkan tekanan O2 dalam jaringan akan turun. Lalu bisa terjadi juga darah yang melewati jaringan akan mudah melepaskan O2 20% lebih tinggi dari biasanya. Bila O2 banyak digunakan, maka CO2 akan lebih banyak dihasilkan jaringan. Lalu CO2 akan diambil oleh darah dan bereaksi dengan air membentuk asam karbonat, sehingga darah akan bersifat asam. Keadaan ini akan membuat Hb melepaskan O2 yang diperlukan jaringan-jaringan yang memerlukannya. Selanjutnya adalah A, aliran oksigen. Tekanan oksigen adalah 1 atmosfer atau 760 mmHg. Tekanan parsial di udara 160 mmHg. Tekanan parsial di alveolus 105 mmHg.
Tekanan parsial oksigen dalam darah kapiler alveolus. Tekanan parsial oksigen dalam jaringan 40 mmHg. B. Kebutuhan oksigen. Darah manusia dewasa normal adalah sekitar 5 liter. Karena sekali beredar, setiap 100 cc darah mampu mengangkut 7 cc oksigen yang dimanfaatkan oleh jaringan. Maka tiap kali beredar ke seluruh darah dalam tubuh manusia dapat mengangkut oksigen ke jaringan sebanyak 350 cc. C. Aliran CO2. Proses yang terjadi di jaringan akan menghasilkan zat-zat sisa seperti CO2 dan H2O. Makin tinggi pernafasan yang dilakukan, makin banyak CO2. Dan jika kebanyakan CO2, maka akan terjadi gangguan dalam jaringan. Karena zat itu merupakan sampah pada jaringan, maka zat itu harus dikeluarkan. D. Pengangkutan CO2. CO2 larut dalam plasma membentuk asam karbonat. Dalam bentuk senyawa karbamino, hemoglobin berdifusi ke dalam sel darah merah yang berikatan dengan oksihemoglobin. Dalam bentuk ion, pengangkutan dilakukan melalui proses berantai yang bolak-balik. Reaksi tersebut terjadi dalam elektrosit dan dibantu oleh enzim karbonat. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau kalimat, mohon dimaklumi. Presentasi ini akan kami tutup dengan Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya.